Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang politik dan kebangsaan. Selanjutnya, pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari tentang kebangsaan. Pemikiran kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebenarnya mengarah ke ide-ide politik atau fiksiyasah. Secara umum, pemikiran politik Kiai Haji Hasyim Asy'ari sejalan dengan doktrin politik Sunni sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Al-Mawardi dan Al-Ghazali. Menjelaskan pada dasarnya doktrin ini sangat akomodatif terhadap penguasa. Hal ini dikarenakan pada saat itu dirumuskannya doktrin ini ketika dunia politik Islam mengalami kemunduran yang pada gilirannya akan memunculkan anggapan bahwa posisi rakyat sangat lemah dan mereka harus tunduk terhadap penguasa. Artinya, sejalan dengan sikap Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan tokoh Nahdlatul Ulama yang lain menunjukkan akomodatif pada penguasa baik yang muslim maupun non-muslim. Pada masa awal karir kehidupannya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bukanlah seorang aktivis politik dan bukan pula musuh penjajah. Ketika itu, ia belum peduli untuk menyebarkan ide-ide doktrin politik dalam umumnya, tidak keberatan dengan kebijakan-kebijakan penjajah selama tidak membahayakan keberlangsungan ajaran-ajaran Islam. Puluk mengatakan dalam kaitan ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidaklah seperti tokoh-tokoh nasionalis sekuler Soekarno sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia dan Presiden, Cokrominto dan Agus Salim pemimpin syarikat Islam yang memfokuskan diri pada isu-isu politik dan bergerak secara terbuka selama beberapa tahun untuk kemerdekaan Indonesia. Meskipun demikian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dapat dianggap sebagai pemimpin spiritual bagi sebagian tokoh politik. Aktivitas politiknya sendiri bersifat low profile sampai akhir hayatnya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tidak pernah secara terbuka bersikap konfrontasi terhadap penjajah. Dengan demikian, untuk mengerti lebih dalam pemikiran kebangsaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam perkembangan politik dan pengaruhnya kepada para pemimpin muslim saat itu harus diperhatikan. Perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Seluruh hidup Kiai Haji Hasyim Asy'ari bisa dikatakan hanya dihabiskan untuk mengabdi menyebarkan agama Islam, perkembangan pendidikan dan kemerdekaan Indonesia. Kehidupan kesehariannya dipenuhi dengan kegiatan dakwah dan mengajar di pondok pesantren yang beliau dirikan di Tebuireng, Jombang. Sesekali beliau juga disibukkan dengan organisasi perkumpulan para ulama se-Jawa Timur dan Jawa Tengah yang disebut Organisasi Keagamaan Nahdlatul Ulama, yang mana beliau menjabat sebagai rois. Setelah Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengembara ilmu di berbagai pesantren dan di tanah Hijaz, beliau kembali ke Indonesia untuk mendirikan pesantren Tebuireng. Pada 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari bersama muridnya Kiai Haji Abdul Wahab Hasbuah mendirikan suatu organisasi tradisionalis yakni Nahdlatul Ulama. Sebelum beliau mendirikan organisasi NU, meminta izin terlebih dahulu kepada salah satu gurunya, yaitu Kiai Haji Khalil Bangkalan. Setelah mendapat restu dari gurunya, ia diberikan sebuah tasbih dan tongkat sebagai simbol tugas dan kepemimpinan atas berdirinya NU. Tujuan berdirinya NU bukan semata-mata untuk mencari popularitas dan kekuasaan semata. Organisasi Nahdlatul Ulama berusaha mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam yang selama ini diikuti dan mulai tergerus dengan adanya pemikiran-pemikiran modern. Nilai-nilai tradisional yang dipandang oleh sejumlah kalangan merupakan ajaran dan metode yang sukses dilakukan oleh Wali Songo sudah mulai diusik kemapanannya.
Oleh karena itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan sejumlah ulama di Jawa Timur dan Jawa Tengah membuat organisasi yang berusaha melestarikan ajaran tradisional dan tetap bernafas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal tersebut berhasil dan sampai sekarang organisasi ini menjadi salah satu penetrasi yang dilakukan oleh Islam modernis yang juga mengusung motif sosial dalam melakukan pembelaan kepentingan golongan Islam tradisional. NU juga didirikan merupakan wadah perjuangan untuk menentang segala bentuk penjajahan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia dari penjajah Belanda dan Jepang, sekaligus aktif melakukan dakwah-dakwahnya untuk senantiasa menjaga kesatuan negara Republik Indonesia dan dalam wadah NKRI. Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri, yakni kebangkitan para ulama. NU pimpinan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Pemikiran Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari dalam bidang politik. Peran Kiai dalam bidang politik sejak sebelum kemerdekaan maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia tidak dapat dihindarkan karena memiliki rasa tanggung jawab dalam memperjuangkan negara dan agama. Peran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari baik dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, dan politik tidak dapat dilepaskan dengan pesantren Tebu Ireng dan Nahdlatul Ulama yang didirikannya. Melalui pesantren Tebu Ireng dan Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berjuang dalam bidang politik. Ketokohannya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari juga tidak dapat dilepaskan dengan pesantren Tebu Ireng dan Nahdlatul Ulama, baik dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, sosial, pendidikan, dan politik, sehingga pesantren Tebu Ireng Jombang mempunyai peranan yang sangat besar sebagai pusat dakwah dan perjuangannya. Pondok pesantren juga memiliki peranan yang cukup besar dalam pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, sehingga dalam pengembangannya banyak melibatkan pondok pesantren. Hal tersebut juga diperkuat oleh pendapat Soleh bahwa pondok pesantren bukan hanya berperan sebagai pusat pendidikan dan pengembangan sumber daya, tetapi juga sebagai pengembangan masyarakat. Pesantren Tebu Ireng Jombang sebagai pusat perjuangan politik dan menjadi tempat lahirnya organisasi sosial Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama, ulama besar serta tokoh-tokoh nasional yang memiliki peran penting dalam perjuangan dalam bidang politik, baik pada masa sebelum dan sesudah kemerdekaan melalui pesantren Tebu Ireng. Beliau dan para santrinya ikut terlibat langsung dalam menentang penjajahan Belanda maupun Jepang dalam rangka mewujudkan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Dari pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh dan para santrinya mulai berjuang dalam bidang keagamaan, pendidikan maupun politik. Berdirinya NU tidak bisa dilepaskan dengan para ulama dan pesantren. Melalui pesantren dan NU, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari berjuang dalam bidang keagamaan dan politik dengan mendapat dukungan para ulama lain di Pulau Jawa. Kegiatan NU sejak didirikannya tidak dapat lepas dari kegiatan keagamaan, kemasyarakatan, dan politik. Pemikiran dan peran dalam bidang politik Hadratus Syekh tidak dapat dilepaskan dengan peran NU sebagai organisasi yang dipimpinnya. Pemikiran dan peran serta komitmen NU terhadap masalah keagamaan, kemasyarakatan, dan politik dapat dilihat selalu berbagai kegiatan tahunan yang dikenal dengan istilah muktamar semasa hidupnya sebagai berikut. Salah satunya yaitu pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari dalam persatuan umat, ideologi berbangsa dan bernegara. Kiai Hasyim tidak bisa dipisahkan dari hasil renungannya yang mendalam tentang konsep persatuan umat yang menumbuhkan persatuan bangsa. Dan sekitar berdirinya NU pada tahun 1926, Kiai Hasyim telah berpikir jauh tentang bahaya perpecahan umat yang dapat membawa ke jurang malapetaka.
dalam Muqaddamiyah Al-Qurun Al-Asiyah, dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama, dengan mengutip beberapa ayat Al-Quran, sunnah Nabi, dan perkataan Ali bin Abi Thalib, Kiai Hasyim menyadarkan kita semua tentang utamanya persatuan dan bahayanya perpecahan. Perpecahan adalah penyebab kelemahan, kekalahan, dan kegagalan di sepanjang zaman. Untuk reaksi Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pejuang sejati dan pahlawan terhadap penduduk Jepang adalah ketika ia menolak segala bentuk niponisasi seperti menyanyikan lagu Kimigayo dan mengibarkan bendera Jepang, serta melakukan kewajiban memberikan penghormatan dengan cara membungkukkan badan ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi sebagai simbol penghormatan kepada Kaisar Hirohito dan ketundukan kepada Dewan Matahari. Sikap tersebut mendapatkan respon represif dari tentara Jepang. Akibatnya, beliau dan sejumlah putra dan sahabatnya diringkus dalam penjara. Ia dipenjara selama 3 bulan. Pemerintah tersebut bukan hanya ditolak oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, namun beliau juga menyerukan kepada seluruh penduduk Indonesia, terutama warga NU, untuk tidak melakukan karena dianggap sama dengan perbuatan menyekutukan Tuhan. Maka terjadilah perlawanan secara masif, terutama di kalangan pesantren dan bahkan pengurus NU. Perlu bertemu secara khusus untuk membahas penahanan tersebut serta membahas penentuan sikap akan upaya perlawanan terhadap Jepang. Pada tahun 1942, Jepang kemudian membebaskan Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah menyadari bahwa tindakannya itu justru kontraproduktif dan menimbulkan kekerasan yang luas terutama di kalangan ulama dan warga NU.